Pernah nggak sih lo bayangin kalau duit yang lo pakai buat beli mobil sport mahal atau bahkan alat berat buat proyek tambang, tiba-tiba dikirim ke alamat yang bahkan nggak ada di peta? Bukan cuma nggak ada, tapi alamat itu diyakini sebagai sebuah kota yang wujudnya cuma bisa dilihat sama orang-orang tertentu. Sebuah kota yang katanya lebih maju dari Jakarta, tapi bersemayam di dimensi yang berbeda. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah kelas B, tapi ini adalah inti dari misteri terbesar yang menyelimuti Kalimantan Selatan, kota gaib Saranjana. Selama puluhan tahun, nama Saranjana telah menjadi bisikan horor sekaligus fantasi di kalangan pelaut, pendatang, dan tentu saja warga lokal di sekitar Kota Baru dan Pulau Laut. Mereka yang pernah bertugas di sana, khususnya para tentara yang menjaga perbatasan atau surveyor yang memetakan hutan, punya kisah yang sama. Pernah melihat keramaian di malam hari, gedung-gedung tinggi yang bersinar terang di cakrawala yang seharusnya kosong, atau bahkan bertemu dengan orang-orang yang penampilannya terlalu bersih dan mewah untuk ukuran desa terpencil di Kalimantan. Tapi kalau lo coba cari nama Saranjana di Google Maps hari ini, lo cuma akan ketemu perairan kosong atau hutan belantara yang gak ada apa-apanya. Lo akan menyimpulkan, ini paling cuma dongeng orang-orang tua, cuma cerita hantu yang dipoles jadi mitos urban modern. Sampai akhirnya, fakta paling menggegerkan itu muncul ke permukaan. Fakta yang mengubah seluruh permainan. Fakta yang memaksa kita, orang awam yang tadinya skeptis, buat benar-benar duduk tegak dan mikir, jangan-jangan cerita ini bukan cuma bualan. Kenapa? Karena ternyata nama Saranjana itu benar-benar tertera, tertulis dengan tinta hitam di atas kertas lusuh berwarna coklat di dalam peta yang dibuat oleh orang-orang paling pragmatis di dunia pada zamannya. Para kartografer dan penjelajah kerajaan Belanda di abad ke-19. Bayangin, lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, ketika peta dibuat bukan dengan satelit atau drone, tapi dengan kapal layar, kompas, dan teropong, ada satu nama yang dicantumkan di wilayah Pulau Laut Kalimantan Selatan. Nama itu bukan kota gaib atau kota jin, tapi sebuah nama geografis yang spesifik, Tanjung Saranjana atau Saranjana. Peta ini, yang salah satunya dibuat oleh Salomon Muller pada tahun 1845 dan kemudian dikonfirmasi oleh kartografer lain seperti A.G. Vet, menjadi bukti fisik yang tidak terterbantahkan bahwa nama itu pernah ada dan diakui secara resmi dalam dokumentasi kolonial. Ini bukan mitos lisan yang diwariskan turun-temurun. Ini adalah data tertulis dari masa lalu. Dan ini adalah masalah besar. Masalahnya adalah, kalau nama itu ada di peta kuno, kenapa nama itu sekarang hilang sepenuhnya dari peta modern? Bagaimana mungkin sebuah nama geografis yang pernah diakui, sebuah tanjung atau sebuah titik permukiman, bisa lenyap begitu saja dari sejarah dan geografi, lantas berubah wujud menjadi legenda supranatural paling viral di Indonesia? Apa yang terjadi pada Saranjana yang asli? Apakah Belanda salah catat? Atau mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih aneh, jauh lebih rumit, yang menghubungkan titik geografis kuno itu dengan kota gaib yang diceritakan orang-orang sekarang? Oke, mari kita masuk ke inti dari kegemparan ini, peta Belanda. Ini bukan hanya soal selembar kertas tua, ini adalah tentang validasi historis dari sebuah nama yang sekarang identik dengan dimensi lain. Selama ini, cerita-cerita tentang mobil mewah yang dikirim ke alamat fiktif dan orang-orang yang hilang di Kota Baru selalu ditanggapi dengan cemooh, dianggap sebagai histeria kolektif belaka. Tapi begitu lo nunjukin peta kuno, apalagi peta dari era kolonial Belanda yang terkenal detail dan teliti, narasi itu langsung berubah 180 derajat. Ini bukan lagi sekedar cerita hantu, ini adalah fakta sejarah yang hilang. Kenapa Tanjung Saranjana ini penting banget? Karena bro, ini membuktikan bahwa nama Saranjana bukanlah ciptaan dadakan para pendongeng di tahun 1980-an atau 1990-an. Nama itu adalah entitas geografis yang sah di masa lalu. Ini seperti menemukan bahwa Atlantis itu bukan cuma mitos, tapi sebuah pulau yang pernah diplot di peta pelayaran kuno. Ini menegaskan bahwa orang-orang Belanda yang tujuannya ke sini cuma dua, cari untung dan kumpulkan data, melihat atau mendengar nama itu dari penduduk lokal dan mencatatnya. Mereka tidak mencatat kota gaib, mereka mencatat tanjung di pinggir laut. Para ahli sejarah dan arkeolog menduga, dan ini adalah spekulasi yang paling masuk akal dari sudut pandang sejarah murni, bahwa Tanjung Saranjana itu merujuk pada sebuah pemukiman kecil atau hanya sebuah titik geografis di pulau laut yang memang ada, mungkin di dekat Teluk Tamiang atau bahkan di area yang kini dikenal sebagai Kota Baru.
Pemukiman ini mungkin ditinggalkan, terkena bencana alam, atau diintegrasikan ke dalam pemukiman yang lebih besar dan berganti nama. Proses transisi dari Tanjung menjadi kota metropolis gaib ini adalah bukti bagaimana sejarah dan folklore saling berkelindan, saling mengisi lubang kosong di tengah ketiadaan bukti fisik. Kalau keberadaan nama Saranjana di peta kuno adalah pondasi sejarahnya, maka kisah-kisah modern tentang interaksi dengan kota ini adalah semen yang membuat mitos ini kian kokoh dan viral. Lo mungkin bisa aja nggak percaya hantu, tapi kalau lo ditunjukkan faktur pembelian resmi yang beralamat ke Saranjana, lo pasti bakal garuk-garuk kepala. Inilah yang membuat Saranjana naik kelas dari sekadar cerita hantu lokal menjadi fenomena nasional yang dibahas di berbagai podcast dan acara investigasi. Kisah paling terkenal dan paling sering diulang yang memberikan nuansa modern dan materialistik pada mitos Saranjana adalah cerita tentang pemesanan alat berat atau kendaraan mewah. Konon, sekitar tahun 1980-an atau 1990-an, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang impor dan penjualan alat berat di Jakarta atau Surabaya menerima pesanan besar. Masalahnya, ketika mereka melihat alamat pengiriman yang tertera di faktur, mereka terkejut. Alamatnya jelas, Kota Baru, Pulau Laut, dengan tujuan spesifik ke Saranjana. Tapi, poin pentingnya, pembayarannya ada, duitnya nyata. Proses administrasi pembeliannya sah. Dokumen pengiriman, faktur, dan bukti transfernya itu menjadi bukti fisik yang tidak bisa dibantah. Lokasi Saranjana yang konon paling sering disebut-sebut adalah di kawasan Kota Baru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Orang-orang lokal di Kota Baru punya cara yang lebih personal untuk memahami Saranjana. Bagi mereka, kota itu bukan hanya sekedar kota hantu, tapi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu. Seringkali digambarkan memiliki peradaban yang jauh lebih maju daripada dunia manusia. Mereka datang ke pasar di Kota Baru, berbelanja, tapi membayar dengan koin emas atau mata uang kuno yang tidak diakui, atau bahkan uang kertas yang tiba-tiba berubah menjadi daun. Sekarang, mari kita ambil jeda, duduk santai, dan bahas ini dengan logika warung kopi. Kita sudah tahu ada peta kuno yang membuktikan nama Saranjana itu nyata di masa lalu. Kita juga sudah dengar kisah-kisah modern yang gila tentang transaksi miliaran yang gak jelas ujungnya. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa mitos ini begitu kuat, begitu lentur, dan bisa bertahan dari era kolonial sampai era digital? Alasannya bukan cuma karena ada peta. Kekuatan mitos Saranjana terletak pada 3 pilar utama: geografi, ekonomi, dan psikologi kolektif. Mitos ini berhasil menggabungkan unsur kuno dengan unsur modern. Saranjana menjadi sebuah kota emas yang bukan lagi dari kisah dongeng abad pertengahan, tapi sebuah Eldorado kontemporer. Mitos ini bertahan karena ia terus mengupgrade dirinya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi di sekitarnya. Saranjana bertahan karena ia menawarkan jawaban supernatural untuk pertanyaan-pertanyaan yang gagal dijawab oleh logika dan sejarah resmi. Jadi, kesimpulan akhirnya apa? Apakah Saranjana benar-benar kota gaib dengan gedung pencakar langit dari emas? Secara ilmiah, tidak ada bukti fisik yang konkret untuk mendukung keberadaan kota modern tak kasat mata tersebut. Namun, apakah Saranjana itu nyata? Ya, Saranjana nyata, setidaknya sebagai sebuah nama geografis yang diakui secara historis. Satu pertanyaan terakhir buat lo. Kalau seandainya lo ketemu faktur pembelian mobil sport dari Saranjana, dan uangnya beneran ada, apa yang akan lo lakukan? Apakah lo akan lapor polisi? Atau lo malah coba cari tahu di mana alamat kota gaib itu, demi bisa jadi orang pertama yang masuk ke sana? Coba deh lo pikirin, dan kasih tahu gue di kolom komentar. Gimana menurut lo? Fakta sejarah mana yang paling bikin lo merinding? Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo, dan yang paling penting, subscribe ke Faktanya Fakta. Karena kita akan terus bongkar misteri-misteri lain yang disembunyikan di balik sejarah dan legenda di seluruh pelosok Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.